حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin wa bihadi min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukr. Allahumma inna asbahna minka fi ni'mati wa afiyati wa sitr fa'atim alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fi dunyal akhirah. Alhamdulillah amin, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah dan berlimpah nikmat dan rahmat yang senantiasa kita terima. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Baik, insyaallah kita akan masih membahas terkait dengan tema tambahan untuk pembahasan rukun iman kepada malaikat, dan mungkin ini merupakan pertemuan terakhir terkait pembahasan kita tentang mengenal alam jin, di mana terakhir kita membahas tentang hubungan antara alam manusia dan alam jin, dan umumnya ketika ada hubungan, ada keterkaitan, khususnya dalam konteks dari alam jin melakukan campur tangan dalam kehidupan manusia, itu konteksnya dalam konteks mengganggu. Dan di antara yang paling dahsyat adalah memang ada kerjasama, ada dari kalangan manusia yang meminta bantuan, minta pertolongan, meminta perlindungan kepada mereka. Dan ini dalam yang fenomena yang paling umum adalah dalam dunia perdukunan dan persihiran. Kita sudah membahas terakhir tentang bahaya sihir, macam-macamnya, dan potensi-potensi gangguan dari alam jin dan setan pada umumnya. Nah, di bagian terakhir ini kita membahas tentang bagaimana kita melakukan pembentangan diri. Kita memasang perisai bagi diri kita, keluarga kita, dan kehidupan kita dari potensi gangguan sihir secara khusus dan juga gangguan jin secara umum. Yang pertama, itu kaidah dasarnya. Itu tentu semuanya kita kembali kepada Allah Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang sangat terkenal, ada di dalam hadis Arba'in Nawawiyah, baginda Rasulullah SAW bersabda, dan ini kaidah umum bagi kita. Beliau bersabda dalam hadis yang agak panjang, hadis riwayat Imam Tirmidzi dan lain-lain, dari sahabat Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW waktu itu bersama Sayyidina Ibn Abbas yang masih kecil, masih ABG mungkin, terus kemudian beliau berkata kepada Sayyidina Ibn Abbas, sepupu beliau, ya ghulam inni u'alimuka kalimat. Wahai anak, tidak aku ingin mengajarkan kepadamu beberapa nasihat, beberapa hal. Nah, nasihat pertama yang beliau katakan, dan ini yang menjadi kaidah kita dalam kehidupan ini. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu.
Ini kaidah tolong senantiasa diingat selalu dan dicoba selalu untuk dilakukan, diamalkan, ditunaikan. Dan diingat sebagai muhasabah ketika kita merasa atau mungkin ya fakta mengatakan atau paling tidak kita merasa bahwa kita tidak berada dalam penjagaan dalam kehidupan kita. Jadi khususnya tentang masalah keimanan kita yang naik turun. Semangat amal ibadah kita, hati kita, pikiran kita, terus bagaimana sikap-sikap kita terhadap berbagai dinamika kehidupan ini, terus kemudian masalah-masalah yang beruntun dalam kehidupan kita, pribadi atau keluarga kita dan segala macam itu dalam konteks kehidupan beragama, dalam konteks keimanan atau dalam konteks kehidupan keluarga, hubungan suami istri, orang tua anak. Ketika kita ada masalah-masalah dan masalah itu kita menyikapinya tidak dengan cara yang baik. Masalah tidak mungkin hilang dari kehidupan kita, tapi masalah ketika diberikan kepada kita, ketika kita mendapatkan perlindungan Allah, kita mendapatkan penjagaan Allah Ta'ala, kita mendapatkan taufik Allah Ta'ala, itu masalah apapun yang kita hadapi itu baik ujungnya. Ketika kita merasa kok tidak baik, itu artinya berarti kita tidak dalam penjagaan Allah, tidak dalam perlindungan Allah Ta'ala, tidak dalam taufik Allah Ta'ala. Dan itu sebabnya pasti karena kita tidak menjaga hak Allah. Ada bagian hak Allah yang tidak kita jaga. Maka Allah tidak menjaga diri kita atau hati kita. Contohnya misalnya keimanan kita. Itu kan naik turun kan tiap hari. Jadi al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Khususnya iman hati. Konteks iman hati. Iman hati itu ditandai dengan dua hal. Jadi kalau naik itu semangat melakukan kebaikan, ketaatan itu mudah, kuat, dan juga jadi semangat kita sebaliknya untuk menjauhi kemaksiatan, kemungkaran, kemaksiatan pikiran, perasaan dan segala macam itu juga kuat juga. Nah, ini kita berada dalam kebaikan. Itu berarti iman kita sedang naik dan baik. Hak Allah Ta'ala kita jaga dengan baik. Nah, ihfazillah, kita jagalah hak Allah itu adalah menjaga hak Allah untuk diimani. Menjaga hak Allah untuk ditauhidkan. Menjaga hak Allah untuk diibadahi. Menjaga hak Allah untuk ditaati. Jadi menjaga hak Allah untuk diharap, ditakuti. Jadi dan seterusnya tentu semua hak Allah Ta'ala, iman, jadi takwa, amal saleh, jadi gitu. Jadi akhlak dan semacam itu kita jaga. Jadi seiring dengan sejauh mana tingkat penjagaan kita kepada Allah Ta'ala, maka seperti itulah penjagaan Allah kepada kita. Jadi kita sering merasakan dalam kehidupan kita. Masalah emosi saja misalnya. Kalau kita menjaga hak Allah Ta'ala, Allah akan menjaga emosi kita. Jadi itu terus terang saja sering saya alami. Kita menghadapi sesuatu yang mungkin memprovokasi emosi kita. Masalah kecil aja. Jadi saya dengan istri, saya dengan anak-anak, ada masalah di rumah. Itu ada waktu di mana saya menyikapi hal-hal yang secara umum memang memprovokasi atau mengundang emosi, tapi saya bisa menghadapinya dengan tenang, dengan stabil, tidak marah-marah berlebihan. Terus kemudian saya bisa menyikapinya secara proporsional dan baik. Selesai masalah. Masalah yang sama
baik masalah anak atau istri, mungkin juga dari masalah saya sendiri, yang mungkin sama dengan kemarin atau bahkan kurang. Tapi kok hari itu saya paling emosi. Itu pasti karena berarti ada penjagaan saya kepada Allah Ta'ala yang berkurang. Dan itu kita bisa langsung evaluasi. Kenapa kemarin kalau saya begitu stabil, begitu enak, nyaman, tapi kenapa hari ini kok begitu sulit? Itu bisa dilacak misalnya bahwa bagaimana kemarin lusa saya menutup hari saya dengan tidur nyunah atau tidak? Sebelum tidur kita wudhu atau tidak? Sempat baca ayat-ayat pelindungan, baca zikir-zikir sebelum tidur atau tidak? Bagaimana setelah itu kita bangunnya, Masya Allah, bahkan sebelum subuh sempat minimal witir atau bahkan kemudian beberapa rakaat, salat berjamaah di masjid, dan begitu seterusnya. Sehingga hari-hari kita, Masya Allah, jadi hati kita dijaga, tenang, masalah kita juga enteng. Tapi coba perhatikan ketika kita tidurnya sudah gimana nyunah, ingat juga kapan tidur saya. Jadi lupa, enggak wudhu, enggak doa sebelum tidur, bangunnya kesiangan. Kesiangannya itu ukurannya adalah enggak ngejar itu. Jadi sama-sama jamaah. Tapi antara jamaah yang menangi takbirnya imam dengan sudah telat Al-Fatihah, itu sudah berkurang penjagaan Allah kita untuk hari itu. Perhatikan. Nah, ini konteksnya kalau dalam konteks penjagaan, itu juga tentu penjagaan kita untuk dari segala hal yang mungkin buruk, di antaranya adalah gangguan jin dan juga sihir. Itu secara umum. Jadi itu secara umum. Yang paling utama adalah kita menjaga iman, takwa kita, kemudian amal ibadah kita, ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Nah, ketaatan-ketaatan yang paling utama, yang menjadi pelindung utama itu adalah yang paling utama ya, salat, tilawah Al-Quran, zikir. Ini secara umum. Artinya ketika kita ketaatan secara umum, kita iman kita jaga dengan ketaatan karena yang tadi saya sebutkan, al-iman yazid wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang, yazid bil ta'at wa yanqus bil ma'asi. Jadi bertambah itu dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Bagaimana ketika ada kemaksiatan yang tidak mungkin kita tidak melakukannya? Khususnya kemaksiatan hati, kemaksiatan perasaan, kemaksiatan pikiran. Jadi terus kemaksiatan lisan, kemaksiatan mata, kemaksiatan telinga, dan kemaksiatan apapun yang dekat-dekat, dengan keluarga kita semacam itu kita perbanyak istighfar dan doa, insyaallah. Jadi itu secara umum. Jadi kalau kita bicara tentang penangkal sihir dan gangguan jin serta gangguan apapun yang buruk-buruk, itu adalah kita menjaga kestabilan iman kita, tauhid kita, ibadah kita. Yang paling utama adalah salat, tilawah dan zikir. Ini yang paling inti sebagai perlindungan. Itu secara umum. Nah, ada beberapa yang disebutkan oleh para ulama yang sifatnya lebih khusus, baik dalam konteks kalau untuk salat, tentu salat fardu kita jaga, terus kemudian ditambah salat sunnah. Itu yang paling utama adalah rawatib, witir minimal, qiyamul lail minimal witir, sebelum tidur. Karena ini diwasiatkan khusus oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Beberapa sahabat diwasiat itu khusus. Jadi mungkin ini khususnya barangkali tidak bisa menjamin dia bisa bangun pada malam hari. Tapi kalau bisa malam tentu lebih utama. Jadi fardu dijaga untuk bapak-bapak sebisa mungkin jamaah di masjid. Yang kedua rawatib, itu minimal 10 rakaat. Lalu kemudian
yang ketiga adalah qiyamul lail minimal witir. Kemudian salat duha 2 rakaat sebisa mungkin itu dijaga. Lalu kemudian Al-Quran secara umum tilawah kita jaga. Tapi ada yang memiliki memiliki manfaat yang lebih dispesialkan sebagai perlindungan diri. Itu diantara aslinya ayat apapun, surat apapun itu merupakan penjagaan, perlindungan dan benteng serta penangkal terbaik. Yang lebih dikhususkan kalau kita tidak bisa, itu pertama Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah kita banyak baca. Kita baca di dalam salat, di luar salat kita baca. Sebelum tidur khususnya kita baca. Karena Al-Fatihah itu dalam ruqyah misalnya, itu merupakan surat yang paling kuat. Itu sebagai surat ruqyah. Bahkan saking kuatnya itu sampai salah satu nama Al-Fatihah itu adalah surat ruqyah. Jadi Al-Fatihah itu memiliki beberapa nama. Ada Al-Fatihah, ada Fatihatul Kitab, ada Ummul Quran, ada Ummul Kitab. Di antaranya adalah Al-Waqiyah, itu adalah surat pelindung. Namanya Al-Waqiyah. Terus ada surat ruqyah, surat ruqyah. Jadi pernah salah seorang sahabat itu meruqyah kepala kabilah. Alhamdulillah langsung sembuh dan kemudian diberi hadiah sekian ekor kambing, banyak sekali, dan dibagi dengan Nabi SAW juga. Itu yang dibaca ketika Nabi tanya, apa yang kamu baca? Yang saya baca adalah surat Al-Fatihah. So, itu. Jadi Al-Fatihah. Yang kedua adalah surat Al-Baqarah. Pernah mungkin sebelumnya saya sampaikan di hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan lain-lain. Rasul bersabda bahwa iqra'u surat Al-Baqarah, bacalah surat Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah wa la tastati'uha al-batalah. Jadi bacalah surat Al-Baqarah karena membacanya itu merupakan keberkahan. Meninggalkannya itu kerugian. Dan surat ini tidak akan bisa dilawan oleh para penyihir. Yang saya pernah saya cerita, ada seorang perempuan yang dicoba untuk diserang dengan sihir oleh sekian 3 atau 4 penyihir dari level yang paling bawah sampai paling tinggi, itu mental semuanya. Itu karena ternyata perempuan itu diketahui setiap malam sebelum tidur itu baca Al-Fatihah, Al-Baqarah lengkap. Nah, kalau tidak secara lengkap ini, itu ada ayat-ayat dalam Al-Baqarah ini yang diutamakan. Ayat kursi dan 2 ayat terakhir atau 3 ayat terakhir Al-Baqarah. Kalau mau dilengkapi, diambil yang pertama 5 ayat pertama. Ayat kursi ditambah mungkin 2 ayat berikutnya, 3 ayat. Kursi kemudian kan 255, 256, 257. Terus kemudian akhir surat Al-Baqarah. Jadi 2 atau 3 ayat terakhir yang merupakan perlindungan. Lalu kemudian yang paling utama tentu adalah surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas, yang disebut dengan Al-Mu'awwidhat. Jadi kalau 3 surat itu disebut dengan Al-Mu'awwidhat, surat-surat pelindungan diri. Jadi kalau 2, Al-Falaq dan An-Nas, disebut Al-Mu'awwidhatan. Jadi disebut dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW dulu itu selalu punya zikir-zikir yang beliau baca sebagai bentuk perlindungan.
Pelindungan diri dari semua kemungkinan keburukan yang terjadi. Tapi setelah turun 3 surat ini, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, maka beliau umumnya sudah tidak lagi membaca zikir yang lainnya, cukup dengan membaca ini sebagai perlindungan. Nanti kita akan sebutkan khususnya pada saat sebelum tidur. Nah, ini surat-surat dan ayat-ayat yang lebih diutamakan ketika kita tidak, ya tentu di samping rutinitas ya, rutinitas kita membaca sebisa mungkin waktu yang longgar bagi kita, apakah pagi, ataukah waktu duha, ataukah ataukah sore, ataukah ba'da maghrib, atau setiap selesai salat. Kita nyicil, jadi berapa lembar setiap salat kita baca. Itu kalau memang disempat. Intinya ada rutinitas kita baca Al-Quran. Nah, kita baca Al-Quran. Jadi ini kalau dalam konteks ya kita baca itu insya Allah perlindungan. Nah, tapi kalau dalam konteks ini sebagai penangkal, sebagai bentuk perlindungan, penting sekali ketika kita salat. Ini konteksnya memang kita kita ingin ini sebagai perlindungan. Kita bicara ini dalam konteks menangkal sihir dan gangguan jin. Itu penting sekali untuk kita memasang niat khusus. Perhatikan, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Semua ketaatan yang kita lakukan, semua ibadah yang kita lakukan itu berpahala. Itu pasti. Allah memberikan pahala kepada kita. Tercatat insya Allah ketika kita lakukan dengan benar, dengan ikhlas, ada catatan pahalanya. Yang tersimpan utama untuk akhirat nanti. Tapi ketika kita berharap, di samping catatan pahala dari Allah Ta'ala, untuk amal ibadah kita, tapi kita menginginkan niat dan harapan-harapan lain, khususnya untuk yang tadi, perlindungan diri untuk diri kita dari mungkin ada persaingan kemungkinan ada gangguan-gangguan macam-macam itu kita perlu untuk memasang niat khusus. Jadi gitu, bahwa saya salat duha ini, ya Allah, di samping mudah-mudahan Engkau menerimanya dan memberikan pahala, itu saya berharap dari Engkau dengan wasilah salat duhaku ini Engkau lindungi aku. Kita mau berangkat kemana gitu, kita berharap perlindungan. Sebelum berangkat kita salat duha. Itu penting untuk kita ini. Baik kita ucapkan atau tidak, Allah Maha tahu. Tapi biasanya Allah tahu bahwa ini adalah tawasul kita. Jadi tawasul dalam amal soleh itu termasuk diperintahkan. Jadi makanya kalau ini konteksnya untuk perlindungan, bahwa ketika apa bedanya dengan saya selama ini baca. Saya selama ini baca. Tapi kok ya Al-Fatihah, ayat kursi biasa baca. Tapi kok beda? Misalnya ketika dibacakan oleh peruqyah. Peruqyah itu niatnya khusus. Ini contoh lain adalah bahwa orang-orang yang mengalami gangguan. Terus diajarkan untuk ruqyah mandiri. Dan aslinya ruqyah itu mandiri. Tolong baca ini, baca ini, baca ini. Ayat-ayat, zikir-zikir yang diberikan oleh peruqyah, ustadz peruqyah itu udah biasa saya baca. Jadi, udah biasa saya baca. Tapi kenapa beda ya? Jadi setelah diarahkan itu, terus kemudian membaca, itu kok reaksi yang didapat, dan itu tadi, itu berkat niat. Bukan kok sebelumnya nggak ikhlas. Cuman ikhlasnya waktu itu hanya berharap pahala. Umum sifatnya. Yang sekarang ini, baca ini dengan niat kesembuhan. Kalau memang ada gangguan itu, jadi gitu. Dengan niat terlindungi, jadi ada niat khusus. Itu penting. Innamal amalu binniyat. Amal itu, amal ibadah kita, salat kita, itu tergantung niat kita.
Niat ikhlas karena Allah Ta'ala, tapi juga tadi, definitif tidaknya. Umum ada. Jadi yang jelas bahwa pahala Allah pasti ada. Tapi kalau kita ada keinginan khusus itu perlu meniatkan khusus. Apa sih maksudnya bahwa? Ya itu tadi, niat khusus itu adalah bahwa kita berharap kepada Allah Ta'ala dengan salat kita atau Al-Fatihah kita, ayat kursi yang kita baca, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas yang kita baca itu kita berharap kepada Allah Ta'ala semoga Allah melindungi, semoga Allah menjauhkan, semoga Allah menyelamatkan. Jadi itu seperti itu. Itu penting. Coba mohon maaf kita baca Al-Quran. Al-Quran itu kan kitabun mubarak, kitab yang diberkahi, penuh berkah. Ini berkah, salah satu sumber berkah terbaik dan terbanyak itu Al-Quran. Terus kita kan butuh berkah kan? Kita perlu berkah dalam kehidupan kita, berkah untuk kehidupan kita, berkah untuk keluarga kita, berkah untuk ini kita. Terus berarti kita perlu tabarruk. Kita perlu ngalap berkah. Ngalap berkah itu maksudnya berharap berkah, ingin dapat berkah. Jalan terdekat itu adalah dengan baca Al-Quran, dengarkan Al-Quran, murojaah Al-Quran. Coba tolong, apakah ketika kita membaca Quran ada nggak niat khusus ya Allah? Jadi apa itu? Limpahkan keberkahan Quran yang aku baca ini untuk apa yang kita sedang harapkan? Kita punya masalah apa yang kita berharap berkepada Allah Ta'ala? Itu jarang. Ya saya jadi mohon maaf ya, karena kita rutin aja gitu, fokus kita, pokoknya saya ada target. Saya duduk ini minimal 5 lembar. Gak ada ingatan bahwa ini kita berkah. Saya sedang butuh berkah Allah Ta'ala. Niat khusus untuk saya baca ini tabaruk. Makanya sering orang menyibukkan diri untuk nyari berkah kemana-mana. Oke, ada banyak sumber berkah itu, tapi ada beberapa sarana wasilah tabaruk yang mungkin khilafiyah. Itu diperdebatkan semacam itu. Sementara tabaruk yang disepakati lewat Al-Quran yang mubarak pasti itu. Kalau kita nggak baca sendiri, dengarkan. Mudah sekali kita mendengar Al-Quran. Itu juga tabaruk. Dengan niat ngalah berkah. Nah, berkah perlindungan yang tadi itu niat saya menekankan niat khusus. Jadi gitu. Kalau umum insya Allah pahala. Itu nggak hilang. Kita lakukan dengan pahala. Tapi kalau kita berharap yang khusus-khusus untuk kehidupan kita, untuk keluarga kita, untuk anak kita, itu biasakan untuk tadi. Ingat hadis, amal tergantung niatnya. Amal tergantung niatnya itu tergantung apa? Tergantung level pahala yang diberikan. Tergantung niat. Terus kemudian manfaat dari amal itu. Bentuk penjagaan Allah itu tergantung niatnya. Dari yang kita lakukan kan gitu, insya Allah gitu. Baik, jadi itu untuk Al-Quran. Kalau untuk ini, jadi khususnya akhir surat Al-Baqarah 2 ayat atau 3 ayat dan juga 3 surat Mu'awwidzat itu secara khusus ditekankan pada saat sebelum kita tidur. Nah, ini penjagaan yang paling utama secara umum saja. Jadi sebelum kita tidur, itu yang saya sebutkan tidur yang nyunnah. Kalau minimalnya adalah sebisa mungkin jangan pernah tidur tanpa wudhu. Wudhu secara umum itu pelindungan. Kita berusaha untuk menjaga diri dalam keadaan tahir, mutatahhir, mutawaddi itu pelindungan. Dan penting juga ketika kita khususnya wudhu,
Kan biasanya kita wudhu mau sholat. Niatnya untuk sholat. Jelas ini syarat sholat. Tapi jangan lupa, wudhu itu punya, Masya Allah, banyak sekali manfaat, banyak sekali fadilah selain untuk sholat. Rata-rata kita niatnya hanya untuk sholat. Atau untuk baca Quran misalnya gitu. Sebagai syarat. Sehingga rata-rata kita wudhu itu hanya niat untuk itu. Padahal saya akan baca fadilah wudhu seperti apa. Detail sekali. Di antara hadisnya, di antara fadilah wudhu itu, ketika kita berwudhu, membasuh atau mengusap anggota wudhu kita, saat kita pertama misalnya membasuh kedua telapak tangan kita. Itu bersamaan dengan basuhan itu tetesan air. Berguguran bersama dengan itu, berguguranlah dosa-dosa tangan. Kita membasuh wajah, berguguranlah dosa-dosa wajah. Wajah ini apa? Di sini dosa mata, dosa mulut, itu berguguran. Mengusap telinga, dosa-dosa telinga. Dosa tangan, dosa kaki. Oke, itu paling kita dapat otomatis. Tapi ketika kita berharap betul-betul itu penting untuk kita hadirkan bahwa kita berniat itu. Termasuk tadi bahwa apa itu wudhu itu apa? Sebagai bentuk pelindung. Maka kita termasuk ketika berwudhu kita tahu bahwa wudhu itu sebagai ibadah tersendiri, tidak hanya terkait dengan salat, dengan tilawah Al-Quran, dengan kalau kita sedang di tanah suci mau umrah. Sehingga wudhu kita hanya untuk itu. Ketika tidak akan salat kita tidak wudhu, tidak wudhu, itu sayang. Jadi gitu. Saya merasa punya dosa banyak. Oke, di samping istighfar itu, tapi Masya Allah, itu ternyata dengan wudhu itu menggugurkan dosa-dosa. Wudhu dengan niat menghapuskan dosa. Wudhu dengan niat mendapatkan perlindungan. Jadi kayak gitu. Nah, ini wudhu secara umum itu menjaga wudhu sebisa mungkin. Ketika kita batal, itu wudhu dan itu, mohon maaf saya secara pribadi seperti itu. Jadi termasuk khususnya ketika selain mau tidur, itu mau bepergian. Bepergian yang paling kita harapkan apa? Keselamatan, perlindungan. Itu ketika saya wudhu mau berangkat itu makanya sebisa mungkin jangan berangkat dalam kondisi tidak berwudhu. Itu niat berharap Allah melindungi. Dan itu iman. Dan itu tauhid. Dan itu ikhlas. Termasuk yang mau dagang ke tokonya berharap Allah Ta'ala memberikan keuntungan banyak. Ini materi, duniawi. Kita salat, kita baca Quran, kita wudhu dengan niat mudah-mudahan Allah Ta'ala menambah keuntungan rezeki saya hari itu ikhlas. Bukan duniawi, Ustaz. Siapa bilang? Memang duniawi bukan rahmat Allah. Kita nggak diperintahkan untuk minta. Selama harapan kita kepada Allah. Jadi gitu. Itu ikhlas. Dan seterusnya insya Allah gitu. Nah, jadi kita minimal kalau untuk tidur sebagai bentuk perlindungan, itu adalah baca berwudu. Dan minimal ya membaca wudu dan membaca doa tidur yang kita hafal paling pendek misalnya. Jadi bismillahirrahmanirrahim ahya amud, bismillahirrahmanirrahim amud wa ahya. Itu minimal. Kalau yang lebih baik itu berwudu. Ya tentu sunnah yang lainnya kita bersihkan tempat tidur kita. Jadi kalau kita perhatikan, Masya Allah, kita mau tidur itu sangat ritual sekali. Membaca Al-Fatihah, ayat kursi, akhir Al-Baqarah. Jadi 2 ayat atau 3 ayat terakhir Al-Baqarah itu. Jadi dari Ilahi atau Amanah Rasul. Terus kita membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas kalau kita mau mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dan itu yang betul-betul menjadi perlindungan. Kita niatkan sebagai pelindung diri, penjaga diri. Itu sunnah lengkapnya itu kita baca Al-Ikhlas sambil kita melangkupkan kedua telapak tangan kita ke mulut.
kita membaca ta'awudz a'udzu bisyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim itu al-ikhlas itu sambil kita dalam hadisnya itu kalau terjemahnya mungkin meludah angin. Jadi atau meniup ke ini. Meniup atau kita meludah angin. Ya setelah setiap surat kita al-ikhlas kita meludah angin, al-falaq kita meludah angin terus itu. Nah itu terus kemudian kita usapkan ke seluruh dari depan ini sesampainya semuanya. Kalau ada mungkin secara khusus keluhan khusus sakit apa dengkul atau apa dipijat itu diratakan semuanya. Jadi berharap ini ada berkah dari bacaan kita. Itu sunnah. Kita ulang sampai 3 kali. Itu kalau mau kita sempurna betul. Dan ini kalau dari banyak pengalaman itu, bahkan ini juga bisa menjadi terapi dan penyembuh sakit fisik sekaligus. Banyak cerita yang, cuman ini yang seperti ini, efek sejauh mana kuat ini, lemahnya, efeknya termasuk banyak kesaksian itu memang faktor keimanan, faktor keyakinan, faktor tadi niat dan harapan sekuat apa dari yang dilakukan itu. Itu banyak yang Masya Allah. Jadi sakit-sakit yang berat itu justru ini terapinya. Jadi tidak hanya perlindungan. Jadi itu terus kemudian yang selain wudhu tadi itu adalah salat, wudhu dan lain-lain. Untuk zikir-zikir yang secara khusus itu dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi Rasulullah SAW bersabda bahwa barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu 100 kali sesudah salat subuh. Jadi gitu. Itu maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang memerdekakan 10 budak. Dicatatkan untuk dia 100 kebaikan, dihapuskan dari dia 100 kesalahan dan dosa. Terus ini yang kaitannya dengan penangkal atau pelindungan itu. Jadi bacaan tadi itu menjadi perlindungan dia dari setan. Sampai sore, seharian itu sampai sore. Nanti sore dibaca lagi baik ba'da asar atau ba'da maghrib. 100 kali lagi maka Allah akan melindungi itu sampai pada malam harinya. Di antara zikir khusus yang tadi zikir secara umum, jadi zikir pagi, zikir petang, apa itu silahkan sesuai dengan yang biasa, salawat. Intinya ada, kita tidak lepas dari zikir. Itu yang umum. Nah, yang khusus yang tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu 100 kali kalau tidak ya kurang dari itu. Intinya itu pasti berikan perlindungan. Yang kedua adalah di antara zikir khusus dengan niat sebagai penangkal dan pelindungan adalah bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. Yaitu 3 kali, sekali pagi, sore dengan nama Allah, di mana dengan namanya itu disebutkan tidak ada sesuatu pun di bumi dan di langit yang bisa memberikan bahaya untuk diri kita, dan Dia Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Zikir yang lainnya khususnya ketika kita keluar rumah, sebisa mungkin jangan pernah kita lewatkan. Keluar rumah bukan hanya ketika kita mau safar bepergian, termasuk kita mau ke masjid, kita mau ke tetangga, kita mau apa, keluar rumah.
Jadi apalagi sekarang itu potensi bahaya dari mana saja. Itu doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Disebutkan ketika hadis sahih ketika apa? Ketika doa itu dibaca, maka jadi dikatakan kepada dia, yang mengatakannya adalah malaikat. Jadi dikatakan kepada dia, kufita wa wuqita wa hudita wa tanaha anhu angka syaitan. Jadi ketika kita membaca, dan seperti ini perlu kita hadirkan. Jadi kita membaca zikir, tahu dalilnya, di mana di situ ada janji-janji itu membantu kita untuk meniatkan. Ketika saya baca itu saya ingat hadits. Saya dalam pikiran saya karena ketika engkau baca itu saat keluar rumah, dikatakan bahwa kufita, engkau dicukupi. Kebutuhan kita di jalan, Allah beri kecukupan. Wa kita, engkau dilindungi dari segala kemungkinan keburukan. Wa hudita, diberi petunjuk. Petunjuk jalan termasuk ini. Kita tidak salah kadang-kadang jalan gitu pas lampu merah, perempatan, pertigaan, belok kanan atau belok kiri. Oh, ini kayaknya macet kiri. Setelah belok kita tahu kalau itu, ya Allah, kok lupa ya? Sini itu, itu berarti kita tidak sedang dibimbing Allah Ta'ala. Kita tidak diberi petunjuk Allah Ta'ala. Termasuk jalan biasa. Ya, itu insya Allah. Dan disebutkan bahwa setan akan menyingkir dari jalan kita. Sampai setan itu ngeluh atau saling curhat kepada mereka. Jadi ketika mau menghadang itu, terus yang mau dihadang membaca doa ini, satu setan mengatakan yang lainnya, apa yang bisa kamu lakukan terhadap orang yang sudah dicukupi kebutuhannya, dilindungi, diberi petunjuk, dan dijamin dilindungi dari setan. Udah, jangan berat, cari yang lainnya. Ibaratnya kayak gitu. Terus kemudian zikir yang lainnya juga sangat penting untuk kita baca secara umum, atau kalau yang khusus itu adalah pada saat kita bepergian dan singgah. Saya sering ini, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari keburukan, kejahatan apapun yang Ia cipta. Jadi semua yang mungkin memberikan keburukan ke manusia, hewan, jin, segala macam itu, kita berlindung semuanya dengan kalimat Allah Ta'ala yang maha sempurna. Itu disebutkan bahwa ketika kita berpergian, hadis khususnya, kita berpergian singgah di penginapan, di hotel, atau di jalan di mana saja. Itu khususnya saat kita singgah. Dan saya sering mengingatkan ketika siswa-siswa, mahasiswa, ketika outbound atau ketika kemah, ketika itu jangan pernah ketika buat kemah di situ, itu jangan lupa baca doa ini. Atau ada acara berapa ini, tinggal di mana penginapan, jangan pernah lupa baca doa ini. Jangan ikuti petunjuk, oh ini biasanya angker, kita harus minta izin kepada pemilik ini. Siapa? Pemilik alam ini Allah Ta'ala. Itu di situ tipiskan. Jadi gitu. Itu begitu kita, wahai yang borok tempat ini, lindungi kamera itu syirik langsung. Tapi begitu kita baca ini, di samping ini Allah Ta'ala, dan itu tauhid. Jadi itu secara umum. Iya. Bacaan zikir tadi yang saya sebutkan bahwa itu mungkin kita baca, saya juga mungkin baca. Tapi mungkin kita masih merasa kok kayaknya kurang begitu mandi ya. Ini tadi di samping niat khusus itu adalah faktor keyakinan kita. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah itu mengatakan bahwa jadi kalau dalam konteks menghadapi jin, ibaratnya musuh, itu Al-Quran itu merupakan ibarat senjata. Kalau zaman dulu perang itu adalah pedang yang sangat tajam sekali. Cuman kan pedang setajam apapun kan nggak bisa jalan sendiri. Butuh apa? Butuh lengan yang kuat. Ada sahabat dulu yang jangankan
menggunakannya. Megang pedang sudah ini. Ya karena kayak sahabat Ibnu Mas'ud kan kecil sekali. Gak bisa, gak kuat. Jadi kuat dan juga ahli menggunakan pedang itu. Gak lemah, mungkin malah pedang itu melukai dirinya. Jadi gitu. Atau gak main ya kalah dia. Nah, tangan lengan yang kuat dan ahli itu adalah kekuatan iman. Mengapa apa itu? Jadi kalau seperti Imam Ahmad ketika diminta untuk datang ke istana, ini ada pembantu yang kesurupan. Itu Imam Ahmad mengirimkan sandalnya. Jinnya tahu ini sandal Imam Ahmad terbirit-birit sudah. Jadi seperti itu. Itu kepada orang. Itu ada yang belum baca sudah. Baru a'udzubillahi minasyaitonir udah teriak-teriak. Ada. Tapi yang ada yang sampai ayat kursi berulang-ulang itu kok enggak. Nah itu kekuatan iman. Di samping niat tadi itu adalah yaitu memang tetap iman kita. Makanya kita kuatkan betul kita tadi keyakinan kita bahwa ayat yang kita baca itu penuh berkah. Jadi zikir yang kita baca itu mengundang perlindungan Allah Taala. Jadi rahmat Allah turun itu keyakinan kita tentang itu. Nah, itu yang ini sarannya harus kita lakukan. Tapi mengapa kok beda efeknya? Bertingkat-tingkat itu adalah tingkat keimanan kita yang memang berbeda-beda. Insya Allah. Tapi andai pun tidak, itu jangan kemudian nggak manfaat, enggak. Pahala itu pasti. Kita baca Quran tidak paham sama sekali. Itu setiap hurufnya itu dapat pahala minimal dilipatkan 10 kali. Tidak paham sama sekali. Cuman kalau kita berharap efek dan dampak manfaatnya yang lebih besar, perlu dengan paham keyakinan kita insya Allah itu. Itu insya Allah barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf semoga mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, dan kita cukup sampai di sini. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.